kini tengah viral. Bagaimana tidak, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ini tengah terjadi konflik. Diketahui sang mantan Direktur Operasional Rian Mahendra membuat klarifikasi terkait pemecatan dirinya di akun YouTube PO Haryanto Official. Rian sendiri tidak membeberkan alasannya terkait dengan pemecatannya tersebut. Rian mengatakan hanya ada permasalahan internal yang menyangkut marwah banyak orang. Rian sendiri dipecat secara tidak hormat, bahkan tidak mendapatkan pesangon sepeser pun. Padahal Rian sudah ikut membesarkan nama PO Haryanto selama 19 tahun. Surat pemecatan Rian pun disebar ke berbagai wilayah. Padahal jika dilihat dari silsilahnya, Rian Mahendra adalah putra dari Haji Haryanto selaku pemilik PO Haryanto. Ya seperti yang kalian tahu, gua kemarin tanggal 22 Juli ya, kalau kalian lihat suratnya memang udah banyak beredar surat. Gua sudah tidak bergabung lagi dengan PO Haryanto. Kemudian ya, Bapak udah nggak berkenan gua ada di perusahaan. Jadi tanggal 22 itu secara ofisial gua udah nggak di PO Haryanto lagi. Jadi tugas-tugas gua buat mengembangkan perusahaan dan menjaga perusahaan sudah selesai. Mas Rian ngapain mas? Ya gue istirahat. Gue istirahat. Mas itu kan perusahaan keluarga kok. Dipecat atau dikeluarkan atau apalah bahasanya. Ya buat gue perusahaan kan dari dulu gue selalu bilang sama kalian, perusahaan dan keluarga itu dua hal yang berbeda. Jadi perusahaan, keluarga. Hubungan gue sama bapak itu hubungan ayah sama anak. Rentetan klarifikasi yang dibuat Rian menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Awalnya, Haji Haryanto selaku bos PO Haryanto tidak buka suara terkait klarifikasi Rian Mahendra. Hingga akhirnya, Haji Haryanto pun mau memberi pernyataan terkait ucapan Rian Mahendra di channel YouTube PO Haryanto. Mas Rian tuh fatal mas, fatal sekali. Waktu minggat tuh fatal dia. Fatal, dia meninggal, dia main Bitcoin ya. Main Bitcoin itu dia di situ, ini saya ceritakan ya, dia main Bitcoin, dia menjanjikan persentase 20% kepada orang-orang yang dipinjam uang ya. Di saat itu berapa hari yang nggak bisa memenuhi janjinya ya, padahal dia itu utangnya udah miliaran loh mas. Kabur dia. Nah, setelah kabur itu orang kan nyari dia ya, dari dia ya, dia kabur, nggak berani dia nongol, kabur. Yang dicari saya ya, yang cari saya rembuk-rembukkan. Bagaimanapun kan namanya anak ya, barangkali dia bisa berubah jadi orang baik. Tidak ada teman orang tua yang berharap anaknya hancur. Semua orang tua ini mengharap anaknya jadi anak yang baik. Dia ninggalin utang miliaran mas, kabur bisa pulang ke sini. Sampai ada yang dipinjam ATM-nya, pinjam kartu kreditnya ya. Wah, saya bilang, saya ini karena jaga nama Haryanto yang udah cukup besar mas ya, saya bayar itu miliaran. Menurut Haryanto, Rian bermain Bitcoin hingga terlilit utang. Haryanto pun menanggung utang-utang Rian tersebut. Meskipun demikian, Haryanto menilai Rian tidak berubah dan mengulangi beberapa kesalahan yang sama. Haryanto juga membantah sederet pernyataan yang dilontarkan Rian, seperti tidak memberikan pesangon. Bahkan Haryanto pun menegaskan jika dirinya telah memberikan beragam fasilitas untuk anak pertamanya itu. Konflik yang terjadi di tubuh PO Haryanto antara ayah dan anak ini memang patut disayangkan, karena PO Haryanto sudah merajai jalanan sebagai bis sarana angkutan umum selama belasan tahun. Lantas bagaimana perjalanan panjang PO Haryanto hingga bisa ada di posisi seperti sekarang? Awalnya PO Haryanto didirikan pada tahun 2002 oleh Haji Haryanto yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Haji Haryanto sendiri dulunya bertugas di Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1, Kostrat TNI Angkatan Darat di Tangerang. Lalu beliau pun menjalani purna bakti sebagai prajurit dan mendirikan PO Haryanto. Sebelumnya, Haji Haryanto adalah seorang tentara yang memiliki berbagai pekerjaan sampingan. Salah satunya adalah agen tiket bus. Setelah purna bakti, dia pun mendapatkan pinjaman dari bank.
Lalu ia membeli 6 buah bus dan menggunakan armadanya tersebut untuk rute Cikarang-Cimone. Dikarenakan sepinya penumpang dan kurang menguntungkan, akhirnya Haji Haryanto merubah rute trayek busnya. Haryanto pun akhirnya mengubah armada tersebut menjadi kelas eksekutif dan mengalihkan trayeknya ke trayek antar kota antar provinsi yang meliputi Jakarta, Kudus, Jakarta Pati, dan Jakarta Jepara. Dari saat itu, perusahaan otobusnya mulai berkembang. Pada tahun 2009, PO Haryanto melakukan ekspansi bisnis pertamanya di luar Mulia Raya, yakni di Madura, dengan trayek Jakarta, Pamekasan, Sumeneb. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2012, PO Haryanto kembali melakukan ekspansi bisnisnya. Namun kali ini berada di jalur selatan Jawa dengan trayek pertama yakni Jakarta, Solo, Ponorogo. Ekspansinya pun mencakup kota-kota lain di sekitar Solo Raya, seperti Klaten dan Gemolong. Di tahun yang sama pula, PO Haryanto merintis trayek menuju Bojonegoro dan Purwodadi. Dengan bantuan adiknya, Haji Anas, saat ini PO Haryanto telah melayani lebih dari 20 kota di Pulau Jawa dengan beberapa divisi. Suksesnya PO Haryanto tentunya tidak lepas dari perjuangan sang pemilik Haji Haryanto yang memang memiliki mimpi besar dalam dunia transportasi. Sosok Haryanto yang kerap disapa dengan panggilan Haji Haryanto ini lahir pada 17 Desember 1959. Haryanto adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir sebagai Kopral Kepala. Dia merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara. Haryanto kecil dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani serabutan. Terkadang bekerja sambilan juga di pasar untuk memisahkan daging dan tulang ikan. Sementara ibunya adalah pedagang kecil. Sebagai anak laki-laki tertua dalam keluarganya, Haryanto mau tidak mau harus ikut membantu orang tuanya menyambung hidup. Semasa sekolah dasar, sebelum berangkat sekolah, Haryanto biasanya mencari rumput terlebih dahulu untuk dijual. Ketika tumbuh menjadi remaja, Haryanto mengenyam pendidikan di sekolah teknik negeri atau setara dengan sekolah menengah kejuruan teknik pada masa kini. Di saat remajalah, Haryanto bermimpi untuk menjadi tentara. Dia rela melakukan apapun, termasuk berjualan es lilin keliling, agar mimpinya tercapai. Selepas lulus dari sekolah teknik negeri pada tahun 1977, Haryanto harus mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang tentara. Kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan utama. Namun pada akhirnya, dia bisa mewujudkan impiannya 2 tahun kemudian, yaitu pada 1979. Saat itu Haryanto mendaftar di Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrad milik TNI Angkatan Darat yang berlokasi di Tangerang. Haryanto pun akhirnya lolos dan dinyatakan diterima. Haryanto bahkan mendapatkan beasiswa sekolah di Bandung. Dia di sana untuk dilatih menjadi pengemudi kendaraan yang khusus mengangkut kendaraan senjata berat seperti tank. Haryanto pun mengikuti pendidikan secata pada 1982 di Gombong, Kebumen. Saat itu Haryanto mendapat kenaikan pangkat yang mulanya prajurit 2 menjadi prajurit 1. Karir militernya pun harus berakhir pada tahun 2000 lantaran dirinya memutuskan untuk pensiun dini dengan pangkat terakhirnya yaitu Kopral Kepala. Jika sang ayah yang membangun kerajaan bisnis PO Haryanto harus merintis dari nol untuk seperti sekarang, lantas bagaimana dengan Rian Mahendra yang merupakan anak sulung Haji Haryanto? Pria yang lahir tahun 1983 itu telah ikut bergabung mengembangkan PO Haryanto sejak tahun 2003 hingga akhirnya dipecat pada 2022 lalu. Sebelum diberhentikan, Rian dipercaya menjadi Direktur Operasional PO Haryanto. Dia mengelola usaha ini bersama adik-adiknya dengan tetap di bawah supervisi langsung Haji Haryanto. Pria yang akrab disapa Mas Boy ini sudah mulai membantu sang ayah mengelola bisnisnya sejak remaja. Dia saat itu membantu menjual tiket bus di terminal sejak masih bersekolah di SD. Di tahun 2003, Haji Haryanto merintisi usaha PO Haryanto dengan 5 unit bus pada awalnya. Saat itu PO Haryanto sedang merintis trayek bus akap dengan armada bus bekas kelas non-AC. Dan seiring perjalanan waktu, Rian mulai membantu di bagian operasional dengan menangani trayek, termasuk trayek anyar yang baru dibuka, berikut rute yang dilintasi, jalur agen hingga rekrutmen karyawan.
Pada usia 19 tahun, Rian mulai mengelola operasional perjalanan bus Haryanto di wilayah timur, sedangkan sang ayah mengelola di bagian barat. Suatu tantangan besar yang ia hadapi saat mulai merintis bisnis transportasi ini adalah saat ia menawarkan sendiri tiket busnya kepada calon penumpang di terminal. Ia harus bersaing mencari penumpang saat sudah banyak PO bus lain yang lebih besar beroperasi dengan armada yang lebih bagus. Selain terjun sendiri menjual tiket, ia juga menjalin pendekatan persuasif dengan para penumpang. Saat usaha transportasi PO Haryanto redup di 2006, Rian tetap gigih membantu sang ayah mengelola bisnis transportasi, hingga pelan-pelan membawa bisnis PO Haryanto kembali rebound. PO Haryanto bahkan berkembang pesat di kemudian hari. Hingga saat ini sudah ada 300 unit dan PO Haryanto sudah mengcover trayek ke beberapa daerah di Jawa. Menurut Rian, kualitas pelayanan atau servis adalah senjata utama bisnis transportasi agar bisa berkembang. Karena hal itu akan memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Bahkan selama menjadi direktur operasional PO Haryanto, dia mengaku secara berkala juga melakukan peremajaan armada busnya. Setiap ada armada yang memasuki usia 5 tahun pemakaian, maka akan langsung diremajakan. PO Haryanto, nama itu kini menjadi raja di jalanan utama di Pulau Jawa. Kehebatannya tidak terlepas dari tangan dingin Haji Haryanto dan sang anak Rian Mahendra dengan dibantu keluarga lainnya. Semoga saja konflik yang tengah terjadi dalam masalah pekerjaan antara ayah dan anak ini tidak mempengaruhi bisnis PO Haryanto yang sudah besar ini. Dan semoga hubungan sebagai ayah dan anak antara Haji Haryanto dan Rian Mahendra tidak putus apalagi berakhir.